Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah anggota dewan asik berjoget usai sidang tahunan MPR RI kini viral di media sosial. Dalam video yang viral di media sosial, para wakil rakyat tersebut asik bergoyang dengan mengikuti irama lagu Sajojo dan Famire. Dalam video yang diunggah akun Instagram @lambetura, raut wajah bahagia dan sukaria terpencar jelas dari para anggota dewan terhormat tersebut. Alih-alih mendapat simpati, aksi joget berjamaah itu justru memantik amarah warganet. Kolom komentar unggahan tersebut dibanjiri kritik pedas. Layakkah oknum DPR berjoget usai sidang? Di mana empati oknum wakil rakyat? Apakah ada dampak aksi tersebut pada citra DPR? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut Bung Wahyudi Almaroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Roki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Nampaknya bukan hanya para wakil rakyat ya, Bung. Para menteri pun kita lihat kalau di live streaming 17-an pun tidak kalah heboh gitu ya, Bung, menjoget 17-an Agustus. Menurut Anda apakah aksi joget para anggota dewan dan wakil rakyat serta menteri ini sebagai wakil rakyat ataupun pejabat yang gagal memahami penderitaan masyarakat sehingga menimbulkan kesan abai terhadap krisis ekonomi dan sosial yang tengah dihadapi bangsa, Bung? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia. Jadi jangan hanya anggota dewan dan para pejabat yang merasa bahagia, walaupun di tengah kesulitan dan penderitaan. Eh, Fenomena mereka berjoget ini kalau kita baca orang yang berjoget itu tanda orang bahagia. Jarang ada orang yang susah terus kemudian keluar berjoget itu jarang ada. Mungkin itu apa anomali kalau ada. Jadi ini menunjukkan bahwa ekspresi mereka menunjukkan mereka bahagia, baik para pejabat maupun para anggota dewan atau wakil rakyat itu sedang bahagia. Nah, tentu kebahagiaan mereka itu tidak pas di saat rakyat dalam kondisi susah. Di saat mereka dinaikkan gaji, pendapatan, dan seterusnya, mereka fasilitasnya banyak, mereka menampakkan kebahagiaan itu di tengah rakyat yang sebenarnya sedang terbebani dan kenaikan pajak yang luar biasa dan banyak jenis-jenisnya. Saya pikir ini menunjukkan bahwa wakil rakyat gagal memahami rakyatnya, kondisi rakyatnya. Kedua, memang dalam diri mereka ada dua bagian. Satu bagian personal, secara pribadi tentu mereka senang, bisa disampaikan ekspresinya kalau mereka bahagia, tentu sebagai manusia mereka bisa merasakan itu. Nah, tetapi posisi dia sebagai wakil rakyat atau para pejabat di tengah rakyat yang menderita, maka itu tidak tepat karena lebih menonjol posisi sebagai personal yang bahagia dibandingkan posisi wakil rakyat yang sebenarnya bersimpati atau ikut eh, berempati mestinya. Jadi ini dua eh, karakter yang melekat pada satu tubuh yang memang secara personal pribadi dia orang yang boleh bahagia karena mendapatkan sesuatu, tetapi karena dia posisinya pejabat publik atau posisinya sebagai wakil rakyat, di mana yang diwakili sedang menderita, pajak dinaikkan, maka mestinya dia punya empati dan tidak menunjukkan itu di depan publik. Ini kan sama dengan ngeledek ini, ataupun sama dengan mengolok-olok. Ye, kalian pajak yang naik, kalau gue kan gaji yang naik atau pendapatan yang naik. Saya pikir ini kalau dibaca masyarakat seperti itu. Dan menunjukkan mereka gagal untuk memahami posisinya sebagai pejabat dan juga posisinya sebagai wakil rakyat. Nah, ini juga yang kedua mungkin perlu diingat juga bahwa memang tidak ada pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan yang dilanggar oleh para pejabat publik itu, baik para pejabat maupun para anggota wakil rakyat itu, ketika mereka berjoget di depan publik itu. Memang tidak ada aturan yang dilanggar, tetapi ada norma dan etika yang mereka tabrak, di mana secara etika itu tidak etis gitu. Begitu, Bung Enggi.
Kalau tadi Anda katakan bahagia, di edisi sebelumnya kita telah membahas bahkan ada anggota dewan yang curhat karena susah mencari uang yang halal, Bung. Apakah perilaku joget ria oknum-oknum wakil rakyat ini dapat mempengaruhi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang diemban, mengingat citra DPR selama ini sering tercoreng oleh kasus dan tadi etika, korupsi, dan lainnya, Bung? Ya, jadi sebenarnya eh, kalau disebutkan apakah mempengaruhi citra dan legalitas posisinya lembaga tersebut, sebenarnya publik sudah tahu lembaga tersebut citranya sudah buruk, gitu. Dengan kondisi ini justru menambah. Jadi ini persoalannya hanya menambah lagi, tambah buruk lagi, atau tambah kehilangan legitimasi atau legalitas mereka untuk disebut wakil rakyat yang baik. Jadi kalau perilaku mereka yang selama ini jelas dianggap kinerjanya buruk, apa membuat undang-undang dan aturan pun itu tidak pro kepada rakyat, bahkan pro kepada oligarki, itu sudah jelas menyakiti rakyat dan tidak sesuai dengan fungsi dan tugas mereka. Ditambah lagi secara etis mereka tidak etis. Ditambah lagi juga bukan soal etika aja, ternyata persoalan hukum mereka juga banyak yang tersangkut kasus korupsi maupun pidana lainnya, dan baik pidana yang sifatnya personal maupun korupsi bersama-sama. Dan ini nampak bukan hanya sekali dua kali, tetapi memang terjadi berkali-kali di tubuh institusi tersebut. Dan bukan hanya di lembaga legislatif, Bung Enggi, ternyata di eksekutif juga ada menteri juga yang terjerat korupsi, di eksekutif ada kepala daerah yang terjerat korupsi, ada juga di yudikatif juga dulu ada hakim yang terjerat korupsi dan seterusnya. Jadi pilar-pilar demokrasi baik eksekutif, legislatif dan yudikatif praktis semua sudah eh, rapuh dan nampak kehilangan legalitasnya maupun moralnya di depan publik. Artinya ini menunjukkan bahwa kita sudah ada dalam suatu situasi dan sistem yang memang sangat rapuh. Kalau mau diperbaiki memang harus banyak yang diperbaiki. Yang tadi saya bilang pilarnya demokrasi ada tiga itu saja dalam sistem pemerintahan, ada tiga itu pun semuanya juga keropos, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, semua nampaknya di depan publik, di mata publik itu tidak ada yang dikategorikan bersih-bersih amat ataupun yang bersih betul, gitu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini ada persoalan yang cukup serius dan perlu pembenahan yang sangat besar. Begitu, Bang Enggi. Terkait sistem yang tadi Anda telah singgung, apakah saatnya rakyat mengevaluasi sistem demokrasi yang kerap hanya melahirkan elit-elit abai dan mulai memikirkan pembentukan sistem politik alternatif yang benar-benar berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan rakyat, Bu? Ya, kalau bicara sistem, ini memang sebuah keniscayaan karena kalau eh, perilaku anggota dewan maupun pejabatnya itu hanya sebagian kecil yang eh, seperti itu, mungkin bisa dianggap itu hanya oknum-oknum saja. Tapi oknum ini kan berkali-kali dan semakin banyak gitu. Nah, kalau kejadian korupsi itu hanya sekali, berarti itu hanya personal. Tapi kalau dia sudah berkali-kali dan bukan hanya pada satu partai, bukan hanya pada satu institusi, hampir semua institusi dan pilar lembaga pemerintahan kita itu menyumbang semua pernah pejabatnya korupsi, maka ini persoalan sistemik. Jadi bukan personal lagi. Maka pendekatan penyelesaiannya harus sistemik juga, bukan hanya personal, bukan hanya ganti-ganti personal. Oke lah, ada pejabat yang korup ditangkap, diproses hukum, kemudian diganti. Ini tidak menyelesaikan masalah kalau sistemnya memang seperti itu. Apalagi dengan sistem demokrasi yang begitu mahal, kita mendapatkan kualitas-kualitas pemimpin yang sekelas, ya kalau di candaan para netizen tuh fufu fafa gitu ya, presiden yang karakternya kayak begitu, kualitasnya kayak begitu, itu hasil pemilihan melalui pesta demokrasi yang begitu mahal, dengan biaya mahal dan energi yang besar, dengan kos sosial yang sangat tinggi, hasilnya wakil presiden yang seperti itu gitu. Jadi apalagi kita lihat lagi ternyata para anggota dewannya juga yang hasil pemilu dengan biaya yang begitu mahal pun
lebih suka-suka joget-joget di tengah penderitaan rakyat daripada mereka serius memikirkan bagaimana rakyat ini supaya bisa sejahtera. Jadi ini yang menurut saya memang sudah waktunya dilakukan evaluasi secara mendasar dan secara sistemik. Jadi mendasar itu berarti kalau boleh dibilang secara radikal dan mengakar gitu. Juga secara sistemik seluruh cabang-cabang pemerintahan maupun institusi-institusinya itu harus dilakukan juga evaluasi dan juga dicarikan solusi-solusi alternatif untuk perbaikannya. Dan kalau kita lihat, maka tidak cukup secara mendasar dan sistemik, tapi juga harus dilakukan scanning SDM, baik para politisinya maupun para aparat penyelenggara negaranya. Saya pikir ini butuh ada seleksi ketat yang penting untuk bisa menyeleksi mereka itu layak dengan secara moral yang baik maupun dengan kualitas yang baik. Oke lah, secara profesional kita tahu mereka baik, tapi secara moral luar biasa tingkat korupsi di negeri ini gitu. Dan kalau kita bilang eh, ini kan scanning selama ini yang dilakukan kan fokus kepada istilah radikal, radikul dan seterusnya. Justru yang banyak terlibat dengan korupsi dan membuat kebijakan yang merugikan negara itu justru mereka-mereka yang lolos dari scanning itu dan dianggap tidak radikal tetapi sangat amoral. Kita tahu misalnya Menteri Agama, mantan Menteri Agama Yakut Komas yang sekarang diperiksa oleh KPK. Itu kan paling keras teriak NKRI harga mati dan paling keras memusuhi istilahnya radikal-radikal itu. Padahal mereka juga yang akhirnya terjerat oleh eh, kasus seperti itu. Jadi ini secara moral sangat buruk dan rendah dan juga secara sistemik memang perlu dilakukan perbaikan secara mendasar dan sistemik. Begitu Bang Enggi. Baik, jasa kalau Bung Rocky untuk maparnya, jadi jangan sampai pejabat bergoyang, rakyat semakin kejang gitu melihat aksi mereka. Luar biasa jasa kalau sekali lagi Bung Rocky untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suhara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.